Yang saya hormati Ibu Lucy Liani, peserta PTG yang akan mengikuti uji komprehensif. Mari kita buka kegiatan uji komprehensif ini dengan membaca basmalah. Saya persilahkan kepada Ibu Indria. Sudah siap? Ya. Terima kasih, Pak. Ya, monggo. Bu Lucy mengajar kelas berapa? Di tempat saya mengajar, Bu. Saya mengajar dari kelas 1 sampai kelas 6 mata pelajaran PABP, Bu. Oh ya. Nah, kalau RPP yang dibuat? Ini RPP-nya kelas 11 SMA, Bu. Saya dapat tugas dari Ibu itu. Ya. Ada perbedaan tidak, Bu? Ketika ada, Ibu menyusun. Ya, di apanya? Banyak, Bu. Dari segi konsepnya beda, pemaparannya, bahasanya juga beda, Bu. Bisa Ibu jelaskan salah satu saja tentang perbedaan itu, terkait perbedaan itu secara rinci. Ya, baik, Bu. Misalkan di kata pembukaan saja ya, Bu. Di kata pembukaan untuk menyambut anak SD itu ya lebih ke bahasa kanak-kanak, bahasa keibuan, Bu. Contohnya misalkan, selamat pagi anak-anakku sekalian yang soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian senang belajar sama Ibu? Itu dari bahasa untuk menyambutnya saja. Begitu, Bu, contohnya untuk anak SD. Apalagi ya, sebentar. Saya potong, Bu. Mengapa Ibu seperti itu? Mengapa Ibu menggunakan seperti itu, bahasa seperti itu? Karena anak SD, apalagi kelas bawah ya, Bu, kelas 1, 2, 3 itu pemahamannya masih minim gitu, pemahaman bahasanya. Kadang-kadang kalau kita terlalu tegas, mereka takut gitu belajarnya. Jadi nggak berani, malah pengen sama mama, katanya kayak gitu. Mamahnya pengen masuk ruangan yang asalnya nunggu di luar, kayak gitu. Jadi kalau kita lebih menggunakan bahasa ibu, ya seperti di rumah, mereka mungkin lebih enak, lebih akrab gitu, Bu. Lalu kalau begitu RPP yang Ibu buat sekarang yang untuk SMK bagaimana itu? Yang untuk SMA ini bahasanya saya lebih ke bahasa anak normal pada umumnya, sudah dewasa, Bu, sudah remaja, sudah bisa memahami kata-kata, sudah lebih berani gitu, Bu. Jadi Ibu bisa simpulkan ya, tolong Ibu simpulkan. Mengapa Ibu membedakan ketika menyusun RPP, terutama bahasa pengantarnya, ketika Ibu itu untuk anak SD dan untuk anak SMA? Jadi saya membedakan terutama dari bahasa, ya dari tutur kata untuk anak yang sudah lebih dewasa dengan anak yang lebih kecil, ya, supaya pembelajaran yang saya bawakan, Bu, yang saya ajarkan lebih mudah untuk mereka cerna gitu. Jadi mereka tidak sungkan, lebih enak, Bu. Nah, itu kalau di teori belajar itu namanya masuk ke kategori apa itu, Bu? Aspek apa yang menjadikan Ibu harus membedakan antara anak SD dengan anak SMA? Aspek sosial, Bu. Sosial. Selain sosial, masa sosial? Dari aspek, kan dari bahasa tadi, itu bukan sikap, ambilnya dari bahasa pengantar, ya? Dari sikap, Bu. Dari sikap. Apa iya? Coba nanti dibaca-baca lagi ya, Bu. Itu kan dari psikologi perkembangan anak ya, Bu, ya? Oh iya, Bu, saya lupa. Nah, jadi itu berdasarkan psikologi perkembangan anak. Jadi kalau anak-anak, tadi kan Ibu sudah sampaikan, kalau anak-anak SD yang tingkat rendah itu kan
bahkan untuk kosakata masih sangat terbatas. Nah, itu kan berarti psikologi perkembangan dia dalam hal pemerolehan berbahasa, kan begitu. Ya, Bu. Ibu ya. Ya. Oke. Nah, RPP yang Ibu buat itu kan untuk anak SMA ya, Bu ya. Nah, Ya, itu selain mempertimbangkan psikologi perkembangan siswa, mempertimbangkan apa lagi, Bu? Ini lebih mempertimbangkan sikap, Bu. Seperti apa itu? Pengetahuan. Ya. Kalau sikap kan anak SMA itu biasanya mengucapkan salam pun assalamualaikum Bu gitu, enggak sambil merangkul kayak anak SD sambil nyamperin gitu memeluk. Kalau anak SD, kalau anak SMA kan lebih dewasa ya. Kemudian dari segi RPP yang saya buat ini bahasanya lebih datar Bu, dan perintah-perintah yang diberikan di RPP ini lebih langsung gitu. Misalkan coba amati gambar berikut. Misalkan kalau di SD kan Ibu amati itu apa? Kan mereka seperti itu. Kalau di SMA tidak. Saya hanya satu kali memerintahkan. Jadi lebih mudah Bu, tidak harus diulang-ulang. Bu, tapi kalau yang Ibu sampaikan tadi menurut teori perkembangan ya, pada Ya. psikologi perkembangan anak, ya memang itu untuk kelas rendah ya Bu ya, atau memang untuk kelas 4, 5, 6 juga masih seperti itu? 4, 5, 6 masih Bu, cuman sedikit ditingkatkan gitu. Kalau kelas 5, 6 kita tidak terlalu dekat dalam artian sentuhan fisik kita ya Bu, sudah ada jarak kalau untuk kelas atas gitu. Kalau untuk kelas bawah kan masih, kalau dikasih nilai pun mereka masih nempel di bahu gitu, di meja. Kalau anak kelas atas itu sudah tidak, sudah tertib, mereka bisa menerima pelajaran. Oke. Nah, Bu, RPP yang Ibu buat itu, Ya. apakah sudah ada tipeknya, Bu? Insya Allah Bu, ada. Bagian mana itu? Bagian tipeknya itu ini sudah yang ini kan saya modelnya discovery learning ya Bu. Yang tipeknya itu di sini disuruh anak itu membuka buku paket Bu. Buku paketnya itu yang ada di YouTube. Buku paket yang ada apa? Yang ada di YouTube Bu. Di menggunakan media internet. Jadi itu sudah menggunakan teknologi menurut saya. Mungkin maksudnya e-book ya? Oh iya, iya Bu. Karena buku apa ada di YouTube ya? Maksudnya maksudnya e-book ya, elektronic book ya. Maaf Bu. Nah, materi Ibu tentang apa ini di RPP ini? Materinya tentang beriman kepada Rasul-Rasul Allah Bu. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Nah, yang Ibu ambil? Subtemanya Rasul-Rasul itu kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, tidak begini Bu. Lalu untuk pemanfaatan IT atau tadi Ibu mengatakan e-book ya, e-book itu untuk Rasul yang mana Bu? Atau semua? Semua sumber belajar Bu. Karena semua. Iya, karena saya pikir semua siswa tidak dibagikan buku siswa oleh gurunya. Jadi ada siswa kadang-kadang yang kebagian. Kalau di SD ya Bu ini, jadi saya berpikirnya sama seperti SD. Kadang-kadang ada anak yang kebagian buku siswa, kadang-kadang ada anak yang tidak kebagian. Nah, yang tidak kebagian ini tugasnya buka di e-book Bu. Nah, seharusnya kalau sudah menggunakan tipek, Ibu tidak perlu memperhatikan itu. Oh, iya. Karena kan Ibu SMA kan, RPP Ibu kan SMA iya, kan. Iya, Bu. Jadi seharusnya Ibu sudah jangan berpikir yang SD tadi. Jadi Ibu lihat kondisi anak SMA itu setidaknya dia lebih ya bukan setidaknya ya, tapi semua siswa itu harus dipaksa untuk berpikir kritis dan kreatif. Jadi kalau mereka tidak punya
sumber bacaan-bacaan, itu harusnya mereka kan bisa mencari. Kalau anak SMA kan seperti itu, Bu. Iya, Bu. Nah, feedback ibu itu kan baru ke e-book ya. Padahal kan banyak selain e-book itu. Bagaimana, Bu, penjelasannya, Bu? Untuk tadi ya Bu, saya mungkin masih hanyut perasaannya di SD karena selama ini saya mengajar di SD. Saya minta maaf Bu. Kemudian untuk feedback itu kan menghubungkan antara teknologi dan pengetahuan ya Bu. Bukan biasanya saya mencoba di sini. Yang pertama tadi menggunakan e-book ya. Yang kedua saya sejujurnya bingung Bu. Kemarin karena saya belum pengalaman ya Bu gitu di SMA. Jadi saya hanya mencantumkan e-book saja Bu. Padahal kan sebenarnya ibu bisa menggunakan video, Iya. ya kan? Apalagi Bu. ini apa namanya, anak SMA itu Ya. logika cara berpikirnya kan sudah lebih jalan daripada anak SD. Mohon maaf Bu, karena begini peraturan terbaru nanti guru itu bisa mendapatkan sertifikasi guru ketika dia mengajar kalau tidak salah 24 jam ya, atau bukan 24 jam ya. Dan itu tidak hanya dipenuhi di sekolah itu, misalnya di sekolah Ibu mengajar di SDA misalnya ya, kemudian belum terpenuhi 24 jam, maka Ibu juga harus mengajar di sekolah yang lain. Nah, nanti 2 sekolah atau 3 sekolah ini kemudian diakumulasi menjadi 24. Nah, bisa jadi Ibu nanti tidak hanya mengajar di SD, Iya Bu. dan sertifikat Ibu nanti bunyinya, misalnya Ibu nanti lolos ya, kemudian mendapatkan sertifikasi guru, sertifikat itu nanti bunyinya tidak Ibu itu sebagai guru PAI di SD, tidak ada, Ibu hanya sebagai guru PAI. Nah, itu bisa di mana saja, maka Ibu harus siap itu. Ibu harus siap ketika nanti ditempatkan di SMA, di SMK, di SMP. Ibu harus bisa jangan sampai terpengaruh seperti itu ya. Iya, Ya Bu ya. Ya, Ya, saya jadi akan lebih belajar lagi Bu. Terima kasih. itu yang makanya mengapa tugas saya itu saya buat justru yang lebih baik tidak sesuai dengan selama ini mengajar, supaya sambil belajar begitu ya Bu ya. Jadi nanti Ibu bisa gunakan sumber-sumber yang ada di internet. Semua sumber itu bisa Ibu gunakan selama memang itu ada nilai-nilai yang sesuai dengan yang akan Ibu sampaikan begitu kan ya. Jadi pilihlah video-video atau teks-teks deskripsi atau teks-teks narasi yang memang itu sesuai dengan tujuan pembelajaran Ibu. Nah, selama ini yang Ibu pahami ketika Ibu mengajar di SD ya, apakah Ibu mengajarnya itu sudah berdasarkan permasalahan yang ada di sekitar siswa atau hanya mengikuti silabus atau bagaimana, Bu? Jadi kadang-kadang Bu mengikuti silabus iya, mengikuti lingkungan di SD dan di rumahnya juga iya Bu, karena kan di SD anak itu apalagi di kampung kan banyak yang orang tuanya nggak ada Bu. Misalkan ayahnya ada tapi suka bekerja, ibunya bekerja di Arab Saudi misalkan gitu Bu. Kan jadi di rumahnya kurang bimbingan ya. Mengaji sama sekolah agama pun dia misalkan tidak berangkat gitu, ditanya sama saya sama teman-temannya. Jadi saya itu suka mengadakan pendekatan sama anak itu. Jadi selain menurut yang ada di silabus, saya pun suka tanya-tanya, suka pendekatan sama anak-anak yang membutuhkan perhatian. Maaf Ibu, dari daerah mana ini? Dari mana? Saya dari Waluran, Kabupaten Sukabumi, Bu. Oh, dekat tidak Bu dengan Lekong, Kelong, apa? Enggak Bu, saya lebih ke pedalaman lagi. Lengkong Bu. Lengkong. Jauh ya? Jauh Bu, saya di pedalaman lagi Bu, dekat ujung genteng. Oke, Bu. Jadi ini yang nanti perlu Ibu perhatikan ya ketika Ibu membuat RPP. Satu lagi ini terkait HOTS ini Bu.
Iya. Jadi memang anak itu tidak akan apa namanya ya? Anak itu tidak akan tergelitik, samalah seperti orang tua juga, orang dewasa juga begitu. Orang dewasa tidak akan tergelitik juga ketika sesuatu itu disampaikan datar-datar saja, gitu kan? Iya. Jadi ibu itu harus memberikan pancingan ya, pemantik begitu. Iya. Ibu harus memberikan pemantik. Nah, misalnya nanti ketika ibu menjelaskan, kemudian ada anak yang bertanya, Bu, bagaimana caranya supaya kita beriman kepada Rasul? Ibu jawabnya bagaimana? Kalau kita mau beriman kepada Rasul, ya nak, pasti Bu saya katakan demikian ya Bu, maaf ya. Kalau kita mau beriman sama Rasul, caranya yang pertama kita harus tanamkan bahwa kita itu percaya Rasul itu utusan Allah sebagaimana yang kalian sudah hafal di rukun iman. Kemudian kalau kita percaya sama Rasul berarti kita mempunyai tuntunan yaitu Rasulullah. Jangan mengidolakan atau ikut-ikutan dengan yang tidak baik. Jadi kita itu harus mencontoh, mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasul, walaupun kita tidak bertemu dengan Rasul ya, karena pada saat ini Rasul sudah meninggal dunia, tapi ajarannya, sunah-sunahnya itu masih berlaku dan kita wajib untuk mengikutinya kalau mau kita termasuk umat Rasulullah, begitu Bu. Contoh. Nanti terus lanjut nanti kalau saya jadi siswa ibu saya ngantuk Bu. Oh iya ya. Tapi kemudian nanti siswa yang kritis dia akan bertanya, Bu, sunnah itu apa sih Bu? Oh Nah, iya. artinya begini Bu, ibu jangan jadi sedari sekarang mungkin untuk pembelajaran lalu maksudnya untuk tahun-tahun yang lalu atau tahun-tahun ke belakang atau zaman dulu begitu ya. Nah, untuk zaman dulu itu seperti itu masih bisa begitu Bu. Tetapi kalau sekarang tidak bisa Bu seperti itu. Nanti siswa itu akan terus bertanya. Nah, ibu harus bisa memberi contoh real. Misalnya ibu ambilkan petikan novel atau ibu ambilkan petikan film. Nah, kemudian adegan-adegan dalam film itu disampaikan, Nak. Nah, nanti kalau kita tidak percaya begini-begini Rasul itu begini. Nah, itu jadi sembari melihat film, sembari mereka bukan melihat film kemudian ibu berbicara, bukan, maksudnya selesai film itu ibu sampaikan begini jadi anak itu tidak hanya, mohon maaf, selama ini anak itu cenderung beragama itu karena mengikuti orang tua begitu kan. Nah, bagaimana caranya supaya sekarang tidak seperti itu. Jadi guru agama Islam dalam hal ini bisa meyakinkan siswa bahwa agama itu sesuatu yang bukan hanya urusan hati, tapi dia juga logis begitu loh. Jadi ketika ada pertanyaan loh, katanya Tuhan itu ada mana? Nah itu logika mereka bisa membuktikan itu gitu loh Bu. Jadi ini yang kadang menjadikan ketika anak-anak agamanya apa Islam, sholat ini, begitu dewasa mereka berpikir ulang, loh katanya Islam itu seperti ini, itu orang Islam, tapi kenapa dia itu menjadi korupsi, ya mencuri tapi didiamkan saja, dia koruptor tapi didiamkan saja, padahal dia Islam mengajarkan seperti ini. Nah, seperti itu maksudnya Bu. Jadi ya mungkin ya bukan berarti itu tugas ibu saja sebagai guru agama, bukan, tetapi setidaknya agama itu kan sebagai dasar begitu. Jadi nanti lebih diarahkan ke sana ya Bu ya, artinya semua materi yang ibu sampaikan terkait agama Islam dalam hal ini itu bisa mereka cerna bisa mereka cerna dengan logika, bukan hanya dengan hati begitu loh. Nah, ini memang tugas berat ini, tetapi ketika ibu nanti menerapkan tipek, menerapkan atau mudahnya beginilah, ibu menerapkan kecakapan abad 21 itu semua sudah masuk di sana. Ya Bu ya. Ya, jadi nanti
Ya, jadi nanti RPP-nya mungkin bisa diperbaiki lagi begitu ya Ibu ya. Bukan mungkin, harus diperbaiki sesuai dengan kondisi dan memang yang ingin ditargetkan oleh apa namanya pemerintah begitu kan. Nah, namun demikian kembali untuk bisa seperti itu Ibu harus menguasai materi, ya kan? Ya, Bu. Nah, terkait materi itu nanti bagian Pak Supriyadi. Nah, untuk saya rasa cukup, Bapak. Terima kasih Bu Lucy ya. Iya. Boleh Silakan Pak bertanya, Bu? Supriyadi. Ya, boleh silakan Bu. Enggak, nanti kan saya sudah dikasih penjelasan oleh Ibu ya. Insya Allah saya akan belajar menggunakan media yang tipek ya Bu. Kemudian gimana Bu kalau RPP saya nanti tidak sesuai dengan media yang mendukung karena di sekolah saya itu Bu tidak punya infokus seperti itu. Laptopnya pun operator saja misalkan. Gimana Bu? Justru itu Bu, justru itu. Ketika sekolah Ibu itu sarana prasarananya minim, Ya. maka Ibu harus bisa memanfaatkan yang minim itu menjadi maksimal begitu. Jadi kalau memang tidak ada infokus, ini mohon maaf, ini untuk luring ya, untuk luring. Ibu bisa gunakan media apapun yang ada di sekitar Ibu. Iya, artinya apa? Jangan memberatkan siswa, jangan juga memaksakan diri, begitu kan Bu? Itu sebenarnya bisa dengan bercerita. Kalau zaman dulu itu kan makanya mengapa anak sebelum tidur itu dibacakan dongeng. Nah, itu sebenarnya fungsinya untuk itu. Ketika diberi dongeng, kemudian anak akan bertanya, loh, kenapa dia marah dengan temannya? Padahal kan ini. Nah, itu sebenarnya mereka sudah kritis menunjukkan sikap-sikap berpikir yang kritis begitu, Bu. Jadi sebenarnya tidak harus kemudian kalau loh Bu nanti tipeknya apa ya, teknologinya karena memang ada keterbatasan, teknologinya bisa jadi WA yang dimiliki oleh Ibu atau mungkin YouTube ya, YouTube video yang ada di YouTube itu ada di gawai Ibu, kemudian itu yang Ibu bacakan ke siswa misalnya ya. Nah, jadi ini sudah Ibu dalam hal ini Ibu sudah memanfaatkan teknologi informasi, hanya memang itu masih terbatas dan itu baru Ibu yang menggunakan, siswanya belum. Mengapa? Karena memang ada keterbatasan itu. Misalnya memang anak-anak atau orang tua anak tidak memiliki gawai atau apa, tidak masalah. Tetapi setidaknya sumber belajarnya itu Ibu sudah mengambil dari tempat lain selain buku yang ada yang disediakan di perpustakaan begitu. Ya Bu ya. Ya, terima kasih Karena Bu. ya sama-sama. Karena memang saya juga agak mohon maaf agak prihatin juga. Jangankan anak-anak SD ya Bu ya yang ada di daerah-daerah, bahkan untuk saya saja ketika harus Zoom ternyata sinyalnya naik turun itu juga mau tidak mau akan berpengaruh begitu. Tetapi setidaknya kita berusaha lah ya, walaupun itu mungkin menggunakannya hanya sekali 2 kali atau hanya 5 menit seperti itu, tidak masalah begitu. Ya, Bu. Ya Bu ya. Ya Bu. Ya Bu ya. Ya Bu. Ya, sama-sama. Silakan Pak Supriyadi. Monggo Pak. Ya Ibu, terima kasih. Silahkan Pak Ya Supriyadi. sekarang Ibu Pak Supriyadi saja dulu, silakan materi. Ibu Tati Ya. saya dulu tah. Ya, silakan. Sekarang bagian saya Ibu Lucy ya. Ya Bu Pak. Lucy itu masih saudara dengan Bu Hana atau tetangga desa atau tetangga blok atau apa? Tidak tahu Pak. Bu Hana, saya tidak tahu alamat Bu Hana Pak. Oh iya. Iya. Kenapa? Saya ada indikator mengarah bahwa Ibu Lucy itu tetangganya, saudaranya atau temannya. Indikatornya apa? Saya melihat RPP-nya kok persis gitu loh. Tentang materi Bu Lucy ya. Bu Lucy ngajarnya adalah iman kepada Rasulullah. Iya Pak.
Caranya gimana ngajarkan iman kepada Rasulullah kepada peserta didik? Cara mengajarnya, Pak. Iya. Iya. Berdasarkan langkah-langkah materi, berdasarkan langkah-langkah pengetahuan yang ada di materi pembelajaran. Langkah pengetahuannya kan ada di situ, faktual, konsep, prosedural. Ya, Pak. Baik. Langkah-langkahnya yang pertama itu tahapan kegiatan awal ya Pak, pendahuluan. Enggak, maksudnya ini kan terkait dengan materi pembelajaran. Materi pembelajaran iman kepada Rasulullah itu mengajarkannya berdasarkan fakta, konsep, kemudian prosedur, metakognitif seperti apa? Diterapkannya tuh seperti apa di sekolah? Ya, untuk fakta ya Pak, mengajarkan iman kepada Rasul-Rasul Allah itu saya menggunakan materi yang ada di buku, yang ada di sumber belajar itu Pak. Sama anak suruh dicermati begitu, kemudian melihat juga faktanya itu seperti peringatan hari-hari besar keagamaan ya Pak, Maulid sama Isra Miraj. Itu saya harapkan lebih meningkatkan kepada pemahaman keimanan bahwa Rasul itu benar-benar ada ya dan diperingati gitu setiap tahunnya. Itu untuk fakta. Kemudian yang konsepnya itu pengertian kepada Rasul-Rasul Allah itu konsepnya dijelaskan bahwa pengertian iman kepada Rasul itu mulai dari iman kepada Rasul itu sendiri termasuk rukun iman yang keberapa gitu Bu Pak konsepnya. Terus ada dalil naklinya pun dituliskan di situ di diri siswa bahwa iman kepada Rasul Allah itu benar-benar harus dimiliki ya. Kalau iman siswa itu belum beriman kepada Rasul berarti imannya masih sebagian, belum sempurna ya. Kemudian mengenai prosedur penghayatan siswanya itu kan disuruh memahami yang mencermati, ada gambar juga. Jadi saya mengharapkan bahwa penghayatan para siswa-siswi itu lebih menghayati tentang beriman kepada Rasul Allah dan lebih mengimani pada peserta didik. Ya. Iman kepada Rasul itu nih bukti faktanya ada nih, ada bukti faktanya bahwa kalian disuruh beriman kepada Rasul tuh. Apa bukti faktanya atau faktanya? Oh iya, ayat Al-Qur'an terkait iman kepada Rasul. Ya, contoh misalnya ayyuhalladzina amanu billahi wa atiiur rasul, contoh. Nah, inilah yang menjadikan bahwa kalian harus beriman kepada Rasul. Faktanya seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua juga sudah betul konseptual menjelaskan pengertian. Nah, yang ketiganya salah, proseduralnya salah. Yang disampaikan harusnya dalam prosedural itu lebih ke aplikatif penerapan. Bagaimana cara-cara beriman kepada Rasul? Caranya dengan satu, mengikuti sunnah Rasulnya. Yang kedua, apa? Jadi itulah cara-cara. Yang ketiga kan yang keempat mesti metakognitif. Apa sih hikmah apa yang diperoleh setelah kita belajar iman kepada Rasul? Nah, jadi dari faktual, konseptual, prosedural itu digambarkan secara lengkap dalam materi pembelajaran. Menerjemahkan 4 pengetahuan saja dalam materi saja tidak tersampaikan, apalagi menyampaikan kepada peserta didik. Jadi minimal nanti punya pengetahuan awal. Oh ini pengetahuan faktual, menyampaikannya anaknya seperti ini, menggunakan media yang fokus tayangan Al-Quran atau hadis tentang iman kepada Rasul. Jadilah ini betul-betul komplit berdasarkan pengetahuan yang ditulis dalam materi pembelajaran. Ya Pak. Ya Bu Lucy. Ya. Ya terima kasih Pak. Aduh saya. Yang kedua itu tumpang tindih, IPK-nya banyak pisan, IPK di atas, IPK di bawah. IPK-nya kok
bisa nyulalat kayak gitu ya. Ya, Pak. Ini kelihatannya mungkin lagi bikinnya udah lapar, pusing, jadi sudah kuotanya sudah mau limit mau habis, jadi tentang tindih ya. Iya, Pak. Jadi IPK-nya nanti dibetulkan dulu. Saya tanya kepada Bu Lisika, dia apa sih yang diajarkan nih? Cukup ada 4 pendekatan saja, apa ada 1 pendekatan saja yang ditulis. Kalau pendekatannya hanya kalau tidak menggunakan model pembelajaran, cukup pendekatan saintifik saja 5M. Mengamatinya seperti ini loh, menanya seperti ini loh, kemudian berdiskusi, mengumpulkan seperti itu. Jadi nggak panjang, banyak sekali ini, tuh, tapi tidak ada maknanya karena akan berdasarkan pendekatan 5M. Apalagi kalau menggunakan model pembelajaran, ada sintaknya. Ya nanti dibetulkan ya Bu Lucy. Insya Allah, Pak. Kayaknya dari kemarin ini secara learning nggak ada langkah-langkah sintak yang nggak dideskripsikan secara lebih jelas, lebih terukur begitu ya Bu ya. Iya. Karena terkait dengan degree tadi, derajat apa yang Ibu inginkan untuk siswa kelas berapa ini? Siswa kelas 11, Bu. Kelas 11 terkait dengan tujuan pembelajaran yang kedua itu. Ya, Bu. Sampai sejauh mana Ibu ingin siswa itu paham tentang makna iman kepada Rasul-Rasul Allah itu? Ya Bu ya. Iya Bu, iya. Ya secara baik dan benar itu memang sering digunakan secara umum, tapi sebaiknya ada keterukuran ya. Ada keterukuran. Iya. Begitu ya Bu ya. Jadi ya, kekurangannya apa tadi Bu? Tujuan pembelajarannya? Audiensnya nggak ada, degree-nya nggak ada Bu. Ya itu ya, ada 2 ya Bu ya, yang tidak ada Bu ya. Iya Bu. Kemudian tadi saya sangat setuju sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Supriyadi ya terkait dengan prosedur dalam penyampaian materi. Iya Bu. Nah itu bisa dibuat dengan disesuaikan ya dengan kondisi dan situasi kelas Ibu dan kemampuan Ibu sendiri dalam menyusun prosedur materi tersebut ya Bu ya. Iya Bu. Supaya tujuannya bisa tercapai. Ya. Nah kemudian tadi seperti yang sudah disinggung oleh Pak Supriyadi, Ibu menggunakan model discovery learning. Apa yang Ibu ketahui tentang discovery learning Bu? Yang saya ketahui tentang discovery learning itu Bu, proses pembelajarannya itu menggunakan lebih ke memahami ya Bu, mengamati, kemudian siswa itu nanti harus bisa menarik kesimpulan dari materi yang dipelajari. Ya. Itu ya Bu ya. Iya. Ya, kalau langkah-langkah atau sintak dari model discovery learning itu kan yang pertama Ibu memberikan stimulasi. Nah, stimulasinya dalam kegiatan ini ada tidak Bu? Dalam kegiatan inti pembelajaran. Stimulasi memberikan semacam rangsangan ya supaya siswa tertarik untuk masuk ke pembelajaran. Yang pertama kan stimulasi, kemudian yang kedua apa Bu? Menyampaikan problem ya, problem atau permasalahan. Kemudian yang ketiga itu mengumpulkan data-data ya terkait dengan permasalahan tersebut. Lalu diproses data-data itu diklasifikasi sampai pada diverifikasi ya dan disimpulkan. Jadi langkah-langkah atau sintak model itu harus tergambar walaupun okelah tidak di labeling tidak apa-apa, tetapi tergambar dalam proses pembelajaran ini ya Bu ya. Dipadukan begitu, dipadu-padankan sih. Harus ada semuanya Bu, apa salah satu atau dua? Ya lebih ideal itu harus ada semuanya ya Bu ya. Tapi kalaupun ada 1-2 yang tidak muncul atau include ya di dalamnya tidak apa-apa, silahkan. Iya. Iya Bu. Nah kemudian pada
penyusunan soal ya Bu ya, kan yang diharapkan itu soalnya yang berbasis TPCAK ya Bu ya. Nah, menurut Ibu apakah soal yang sudah Ibu buat ini sudah sesuai dengan prinsip itu? Bagaimana Bu? Soal yang saya buat ya Bu. Ya, soal kognitif ya. Iya, Itu Ibu orang Sunda ya Bu ya? iya Bu. Pantesan pakainya P bukan F. Oh, Kognitif. maaf Bu, kebiasaan. Ini saya beberapa menemukan pengetikan yang mungkin perlu diperbaiki lagi ya Bu ya. Iya Bu. Dari segi kognitifnya itu, ya tulisannya salah. Dari segi kognitif itu dari segi pengetahuan ya Bu. Ini Iya, coba Ibu nomor 1 itu iman kepada Rasul memiliki arti. Nah, itu masuknya ke ranah mana, Bu? Atau terkait dengan HOTS aja deh, HOTS atau lebih jauh lagi TPACK ya, silakan. Ibu analisis. iman kepada Rasul memiliki arti Ini masuk ke mana? Ranah mana, Bu? pengetahuan, Bu. Iya, Kognitif. tahu. Ini semuanya pengetahuan. Masuknya ke C mana? Oh, ini Atau ke menyebutkan Ya. ini C2, Bu. menyebutkan itu C2 ya? Ingatan atau pemahaman, Bu, ini, Bu? Oh, ingatan Bu, C1 ya. Ah ya, kemudian yang nomor 2, Bu. Buah iman kepada Rasul adalah buah iman ingatan, Bu. C1. Menjadikan Rasul sebagai teman dalam hidupnya, bersahabat. Ini bisa pada pemahaman ya, Bu ya? Buah iman kepada Rasul adalah Ini contoh-contoh orang yang beriman itu seperti apa begitu kan? Penerapan juga bisa ini aplikasinya. iya. Penerapannya. Bukan ingatan Bu ini, Bu. Oh, penerapannya Bu C3 ya. Berapa? C3. Berapa Bu? C3. Kemudian yang nomor 3? Yang bukan tugas Rasul di bawah ini adalah yang bukan mengenali ya Bu. Bisa yang bukan C4. Ya, membedakan ya, membedakan. Berarti ini apa? Ini kan C4. berarti membedakan, Bu. Berarti membedakan itu termasuk ranah apa, Bu? Ranah membedakan itu C2 ya, pemahaman ya. ya, pemahaman Bu. Jadi kesimpulannya bagaimana terkait dengan saya tidak jauh-jauh dulu ke TPACK ya, Iya, ke Bu. ranah taksonomi saja bagaimana, Bu? Ke ranah taksonomi ini kan Mas, Silakan Ibu evaluasi diri saja. iya. Kalau ke ranah taksonomi ini Bu, tadi dari dua soal tadi ya Bu. Iya. Ya sudah ada pemahaman Bu, yang tadi pemahaman sudah masuk ke yang 6. Maksud saya begini, Bu, saya mengarahkan ke HOTS ya, ke HOTS ya. Iya. Nah, itu bagaimana, Bu? Pendapat Ibu terkait dengan soal yang sudah Ibu buat ini? Belum Bu. Belum ya, sudah mengakui ya Bu ya? Kata kerjanya nggak ada Bu. Sudah mengakui ya Bu ya. Kemudian Ya. juga cara membuat soal itu kan seharusnya STEM itu ya, pernyataan soal itu sudah menggambarkan jawaban. Jadi harus berupa teks atau mungkin kalau yang mengikuti TPACK silakan bervariasi ya dengan video, dengan gambar, audio visual dan beragam ya, beragam digital ya, dunia digital yang lain itu bisa kombinasikan ya Bu ya, antara kemampuan Ibu sebagai seorang guru yang memiliki kemampuan pedagogi, kemudian penguasaan pengetahuan juga harus kuat, dan juga teknologinya ya Bu ya diterapkan supaya anak itu senang, apalagi sekarang kan era daring ya Bu ya, era daring, jadi harus menyenangkan ketika anak dites menghadapi soal-soal yang ada gambarnya, ada
audio visualnya itu kan menarik, apalagi nanti soal-soalnya terkait dengan critical thinking ya, kemudian juga yang HOTS ya, yang seperti itu ya Bu ya. Ya Bu. Iya. Itu saja barangkali dari saya Bu ya. Jadi yang perlu saya garis bawahi tadi yang saya sampaikan melalui pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, tujuan pembelajaran diperbaiki, kemudian model pembelajaran walaupun tidak di labeling tetapi harus include ya di dalam proses pembelajaran atau kegiatan inti. Kemudian ketika Ibu menyusun soal, silakan soalnya sebaiknya memenuhi kaidah-kaidah HOTS ya, berpikir kritis, kemudian juga tadi TPA, CK ya Bu ya. Ya Bu. Itu saja dari saya Pak Supriyadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Haji. Terima Ya, kasih sama-sama. Bu Pria, terima kasih Bu Haji. Ya. Di peserta yang keempat. Nah, ini mari kita tutup. Sebelumnya refleksi kepada Bu Lucy, tolong yang Ya, sudah Pak. disampaikan oleh panelis penguji itu mohon dilaksanakan ya, Insya Allah bukan hanya Pak. dilaksanakan secara lisan Yang sehat Bu Lucy. Amin Bu. Nanti mohon ya ditindaklanjuti, di RPP-nya direvisi kembali. Iya Pak. Itu Baik. saja, mari kita tutup kegiatan ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih Bu Lucy, Pak Supriyadi dan Bu Indria. Terima kasih Bu. Semuanya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas sehat, batuknya cepat pergi ya Bu Lucy. Amin Bu. Amin.